Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada tahap ini saya akan menjelaskan tentang bilangan bulat. Apa sih itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, 0, dan lawan bilangan asli. Bilangan asli ini juga dilambangkan dengan huruf A, yang mana A di sini sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Lawan dari bilangan asli adalah min 4, min 3, min 2, dan juga min 1. Bilangan bulat dilambangkan dengan huruf B, yang mana B di sini sama dengan min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, ini termasuk salah satu contoh penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu 3 ditambah 2, maka 3 ditambah 2 hasilnya 5. Yang kedua yaitu min 4 ditambah min 5, maka hasil dari min 4 ditambah min 5 yaitu min 9. Yang ketiga, 6 ditambah min 5, maka hasilnya 1. Sedangkan min 4 ditambah 1, maka hasilnya min 3. Nah, contoh yang kedua pada bilangan bulat dalam pengurangan yaitu yang pertama, 7 dikurang 1 sama dengan 5. Yang kedua, 6 dikurang min 2 sama dengan 6 ditambah 2, maka hasilnya 8. Yang ketiga yaitu min 3 dikurang min 4 sama dengan min 3 ditambah 4, maka hasilnya 1. Sedangkan yang keempat yaitu min 1 dikurang min 4, maka hasilnya 3. Contoh yang ketiga yaitu pada bilangan bulat dalam perkalian. Yang pertama, 3 dikali 3, maka hasilnya 9. 2 dikali min 4, maka hasilnya min 8. Min 5 dikali 1, maka hasilnya min 5. Selanjutnya, min 5 dikali min 2, maka hasilnya 10. Nah, contoh selanjutnya pada bilangan bulat dalam pembagian yaitu 6 dibagi 2, maka hasilnya 3. Negatif 4 dibagi negatif 2, maka hasilnya positif 2. Sedangkan 8 dibagi negatif 4, maka hasilnya negatif 2. Sedangkan negatif 10 dibagi 2, maka hasilnya 5. Nah, pada bagian kedua yaitu mengubah bentuk bilangan pecahan menjadi desimal dan persen dan mengurutkan bilangan. Bilangan pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Biasanya, bentuk bilangan pecahan biasa ditulis dengan A per B. Contohnya 1 per 2, 3 per 4, 5 per 7, dan lain-lainnya. Sedangkan pecahan desimal adalah pecahan yang memiliki tanda baca koma. Pecahan desimal ini merupakan hasil hitung dari pecahan biasa. Pecahan desimal ini bentuknya 2 angka atau lebih, di mana angka di depan koma adalah bilangan satuan dan angka di belakang koma adalah per 10 ataupun per 100. Nah, contoh yang pertama yaitu pecahan desimal kebiasa. Di sini saya memiliki angka 0,8. Karena 0,8 satu angka di belakang koma, maka 8 per 10. Di sini pecahan desimal akan saya ubah menjadi pecahan biasa. Maka saya akan membagikan 8 dibagi 2, maka hasilnya 4. Sedangkan 10 dibagi 2, maka hasilnya 5. Jadi pecahan desimal kebiasa 0,8, maka pecahan biasanya yaitu 4 per 5. Nah, contoh yang kedua yaitu bilangan biasa ke desimal. 3 dikali 2 hasilnya 6. 5 dikali 2 hasilnya 10. Nah, jika ingin dipindahkan ke pecahan desimal,
maka 0,6. Contoh yang ketiga yaitu bilangan biasa ke persen. 3/4 ini termasuk bilangan biasa. Maka jika kita ingin mengubah ke bilangan persen, 3/4 dikali 100 maka hasilnya 300. Sedangkan 4-nya kita tetapkan berarti 300/4. 300/4 300 dibagi 4 maka hasilnya 75%. Contoh selanjutnya yakni pada bilangan persen ke desimal. Di sini 20% maka kita ubah menjadi 20/100. Ketika kita ingin mengubah ke desimal, maka 20%-nya kita menjadi desimal yakni 0,20. Nah, pada materi ketiga yaitu operasi bilangan pecahan pada penjumlahan dan pengurangan. Bilangan pecahan merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Ditulis di mana A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut serta B sama dengan O. Pecahan adalah bagian perbandingan sama terhadap keseluruhan dari suatu benda. Artinya, apabila ada suatu benda dibagi menjadi beberapa bagian yang sama, maka perbandingan itu akan menciptakan lambang dasar suatu pecahan. Nah, materi yang keempat yaitu operasi bilangan pecahan pada perkalian dan juga pembagian. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Jika sebuah benda dibagi menjadi dua bagian sama besar, maka nilai setiap bagian adalah setengah atau 1/2 bagian dari jumlah benda seluruhnya. Pecahan dinyatakan dalam bentuk dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. 1. Operasi bilangan pecahan dalam bentuk perkalian. A. Sifat komunikatif atau pertukaran. Di sini 3/6 dikali 2/3 sama dengan 2/3 dikali 3/6. Maka kita tukar. 3/6 dikali 2/3 kita tukar menjadi 2/3 dikali 3/6. Maka 2 dikali 3 hasilnya 6, sedangkan 3 dikali 6 maka hasilnya 18. B. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Di sini terdapat 7/4 dikali 4/5 dikali 3/4. Maka sama dengan 7/4. 7/4 ingin mencari hasilnya akan dikalikan berapa, maka kita kalikan 4 dikali 3 hasilnya 12. 5 dikali 4 maka hasilnya 20. Nah, selanjutnya 7 dikali 12 maka hasilnya 84. 4 dikali 20 maka hasilnya 80. Karena hasil ini terlalu besar maka kita akan kecilkan. Yakni 84 dibagi 4 hasilnya 21. 80 dibagi 4 maka hasilnya 20. Apakah bisa dikecilkan kembali? Bisa, yakni 1/20. Kedua, operasi bilangan pecahan dalam bentuk pembagian. A. Pembagian pecahan dengan bilangan asli. Di sini terdapat 3/5 dibagi 2. 2 di sini termasuk bilangan asli. Maka 3/5 dibagi 2 sama dengan 3/5 dikali 1/2. 1 ini kita dapatkan dari bilangan asli, dari 2 menjadi 1/2. Maka kita kalikan 3 dikali 1 maka hasilnya 3, 5 dikali 2 maka hasilnya 10. Yang B yaitu pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa, yakni 3/2 dibagi 4/3. 3/2 ini termasuk pecahan biasa, 4/3 ini juga termasuk pecahan biasa. Maka 3/2 dibagi 4/3 sama dengan 3/2 dikali 4. Maka setelah itu kita kalikan 3 dikali 4 sama dengan 12. 2 dikali 3 hasilnya 6. Karena dari 12/6 ini besar, maka kita akan kecilkan, yakni 12 dibagi 3 hasilnya 4, 6 dibagi 3 maka hasilnya 2.
C. Pembagian biasa dengan campuran 2/3 termasuk pecahan biasa, sedangkan 4/3/5 termasuk pecahan campuran. Maka 3/2 dikali 4/3/5 sama dengan 2/3. Maka kita kalikan dulu 5 dikali 4 ditambah 3, maka hasilnya 23. Setelah itu kita kalikan 2 dikali 23 hasilnya 46. 3 dikali 5 hasilnya 15. D. Pembagian pecahan dengan bilangan desimal. 1,5 dibagi 3 maka sama dengan 15/10. Kenapa? Karena satu angka di belakang koma maka hasilnya 15/10 dikali 3/1 sama dengan 15/10 dikali 1/3. Maka kita kalikan dulu 15 dikali 1, maka hasilnya 45. 10 dikali 3, maka hasilnya 30. Karena 45/30 ini masih besar, maka kita akan kecilkan yakni dengan dibagi. 45 dibagi 5, maka hasilnya 9. 30 dibagi 5, maka hasilnya 6. E. Pembagian desimal dengan desimal. Di sini terdapat 0,5 dibagi 0,6. Karena 0,5 dan 0,6 satu angka di belakang koma, maka kita jadikan 5/10 dibagi 6/10 sama dengan 5/10 dikali 10/4. Maka kita kalikan 5 dikali 10 hasilnya 50, sedangkan 10 dikali 4 maka hasilnya 40. Nah, ini termasuk contoh dari bilangan operasi bilangan pecahan pada penjumlahan dan juga pada bilangan pengurangan. Operasi penjumlahan pada pecahan biasa, yakni 1/4 ditambah 1/2 sama dengan 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 1 ditambah 2, hasilnya 3. Sedangkan pembilangnya 4, maka tetap 4, berarti hasilnya yaitu 3/4. Operasi penjumlahan pada pecahan biasa kecampuran, yakni seperti 2, 1/4 ini merupakan pecahan campuran, ditambah 2/5 ini termasuk pecahan biasa. 1/4 ditambah 2/5 sama dengan 9/4 ditambah 2/5. Maka 9/4 ditambah 2/5 hasilnya 45 ditambah 8/20 sama dengan 23/20. Maka pecahan campurannya yaitu 2 13/20. Operasi pengurangan pada pecahan biasa. Nah, di sini terdapat 3/5 dikurang 1/5 sama dengan 3 dikurang 1/5. Maka 3 dikurang 1 sama dengan 2 dan penyebutnya masih tetap 5, maka hasilnya yaitu 2/5. Operasi pengurangan pada pecahan desimal dan juga persen. Di sini terdapat 0,80 dikurang 30%, maka sama dengan 80/100 dikurang 30/100, maka 80 dikurang 30, maka hasilnya 50/100, maka sama dengan 0,50. Nah, 0,50 dipersenkan menjadi 50%.